Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sekarang kita akan belajar tematik yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, yaitu pembelajaran 3. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Seperti pada gambar contoh, salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik yaitu seperti Bakiak, yaitu berasal dari Sumatera Barat. Bakiak atau biasa disebut dengan terompak bakauk, salah satu permainan yang berada dari Sumatera Barat. Sebelum melakukan permainan Bakiak, kamu harus memperhatikan hal berikut. Coba perhatikan. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kemudian masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakiak. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Contoh, kiri, kanan, kiri. Mungkin seperti itu ya. Cobalah berkali-kali bermain ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kelompok pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Ini adalah salah satu contoh dan cara-caranya ketika kita menggunakan bakiak ya. Jadi intinya kekompakan dalam permainan, yaitu permainan bakiak. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah bermain bakiak? Alhamdulillah Bapak belum ya. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam, namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Jadi jangan pilih-pilih ya. Aku malas nih dengan ini karena dia ini nggak usah seperti itu ya. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Kemarin kita sudah membahas tentang telinga ya. Ayo kita mengingatnya kembali. Indera pendengar itu telinga ya. Bagian-bagiannya ya terdiri dari 3 bagian. Kemudian ada fungsinya, kemudian cara merawatnya seperti apa. Kemudian cara kerjanya. Bagian-bagian telinga, coba lihat pada gambar. Ini daun telinga, kemudian telinga luar, kemudian telinga tengah, kemudian dari telinga tengah itu ada saluran Eustachius, kemudian saluran rumah siput, kemudian telinga dalam. Jadi bagian telinga kemarin ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Fungsinya menangkap suara dan menjaga keseimbangan tubuh ya. Jadi fungsi dari telinga itu. Cara merawat yaitu dengan mendengarkan musik dengan volume sedang, kemudian bersihkan telinga dengan cara yang benar, kemudian jaga telinga dalam kondisi kering. Kemudian ada juga saran dari Papa berbanyak mendengarkan murattal Quran ya, jangan hanya musik saja. Cara kerja telinga, suara berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Jadi dirambatkan oleh udara. Kemudian yang kedua mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Kemudian yang ketiga, saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar ya. Jadi kita tahu ini suara apa karena disampaikan kepada otak kita.
Karena kebiasaan kita sehari-hari, kalau suara trompet seperti apa, seperti itulah contohnya. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Dan intinya ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Tanda orang bersyukur itu menggunakan nikmat Allah dengan sesuai dengan perintahnya. Kemudian percobaan di sini nomor 1, ambillah berbagai macam benda. Kemudian kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Kemudian yang pertama, ambillah berbagai macam benda, kemudian kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat sambil memegang benda. Kemudian yang ketiga, bunyikan benda secara bergantian, minta temanmu menebak siapa pemegang benda atau apakah nama benda itu. Kemudian nomor 4, tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Kira-kira nanti bisa berapa kali lah menebak sumber bunyi. Kemudian sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak, kemudian sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak. Jadi ini adalah salah satu pengetesan ya. Kemudian tugas 1, laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan apa, kemudian tujuan percobaan apa, alat dan bahan apa, langkah kerjanya seperti apa, hasil percobaannya seperti apa, kesimpulan. Mungkin kesimpulannya bisa. Jadi tugasnya buat kegiatan. Contoh kamu seperti menyuruh teman kamu di WA, kamu dengan cara kamu memukul benda dan menyuruh teman kamu menebak nama benda yang kamu, yaitu menebak nama benda yang kamu pukul. Minimal. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.